Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Check in Hanyang. Tanpa berlama lagi, episode 11 Markyu, mari kita review. Ibu segera dikebumikan. Doksu shock parah dengan semua kenyataan ini. Ia pun berkabung bahkan tak berselera makan. Doksu menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian ini. Namun keadaannya membuat teman-temannya khawatir. Tak ingin larut dalam kesedihan, Lian Ho pun dengan berani membuang baju terakhir yang dipakai ibu agar Doksu bisa melepas kesedihannya. Doksu begitu sangat bingung entah apa jadinya ia tanpa ibu. Tapi Eun-ho menguatkan jika kini Doksu memiliki mereka, teman-teman tingkat dasar. Doksu dan So Mehwa akhirnya bertemu dan jadi beginilah kisah 12 tahun silam. Sebagai rekan bisnis, Chon Mak-dong dan Hong Min-sik selalu memeriksa catatan pembayaran upeti mereka. Dan Hong Min-sik selalu menyimpan buku-buku penting itu di dalam berangkas rahasia dengan kunci kuningan sebagai dirinya seorang pemimpin. Chon Mak-dong pun menambahkan buku yang katanya akan menjadi tali penyelamat dan dunia akan jungkir balik esok hari. Chon Mak-dong benar-benar sudah terlihat dibutakan harta. Sungguh serakah. Hong Min-sik pun sudah mulai curiga dengan niatan temannya itu. Apa pula yang sudah direncanakan rekannya itu? Dan tak disangka, So Mehwa mendengar semua percakapan kedua pria itu. Dan benar saja, esok harinya Hong Min-sik mendengar kabar jika sang raja telah mangkat. Buru-buru Hong Min-sik memeriksa buku yang dibawa Chon Mak-dong yang ternyata bukan hanya berisi pembayaran upeti, tapi juga nama-nama dari orang yang sudah berkonspirasi atas mangkatnya sang raja. Maka buku itu adalah kelemahan para dalang pemberontakan dan senjata berbahaya sekaligus akan menjadi pemegang kuasa. Karena yang terlibat adalah Tuan Chon, menteri perang, bahkan raja yang sedang berkuasa saat ini. Puan So pun ingin Jeon segera pergi dari Yong Chon-ru, tapi Jeon bersikeras ingin membalaskan dendam pada Tuan Chon yang sudah merenggut segalanya. Dan ia menghadap Tuan Chon karena ingin membalaskan dendam pada Puan So yang sudah menghilangkan nyawa ayah dan ibu angkatnya. Akhirnya Jeon sengaja mengakui jati dirinya di hadapan Tuan Chon jika ia adalah putri dari Hong Min-sik yang bernama Hong Jeon. Tuan Chon berpura-pura merasa iba dan juga senang bisa menemukan putri sahabatnya itu. Sementara itu sengaja Junhwa membuatkan masakan ala ibu Doksu untuk menghibur temannya itu yang sedang berduka lara. Chon Mak-dong mengingat kejadian lampau lagi. Sudah melihat Hong Min-sik tak berdaya, Chon Mak-dong datang marah-marah bertanya keberadaan berangkasnya. Dan dengan sengaja Hong Min-sik menuduh So Mehwa sudah berkhianat padanya agar So Mehwa bisa selamat juga. Chon Mak-dong pun benar-benar sudah dibutakan harta, lalu dengan tega ia menebas temannya itu. Kini Puan So mendapat kesempatan karena ruangan Tuan Chon terlihat kosong. Tapi baru saja mau mencari kunci kuningan, ternyata tak lama Tuan Chon muncul. Buru-buru si pria serakah itu menutup jendela dan mengatakan jika Hong Jeon, anak dari Hong Min-sik, telah muncul. Kenapa asistennya itu tak memberitahukannya? Pasti wanita itu sudah tahu dari kemarin-kemarin kan? Pertanyaan itu dijawab dengan wajahnya Puan Sol yang masih kalem. Ia pun berkata jika sengaja tak memberitahukan. Toh Hong Jeon tak tahu detail kejadian 12 tahun yang lalu. Dan kini Tuan Chon benar-benar sudah membuang Puan Sol karena yang memimpin persiapan pertunangannya Pangeran Muyong adalah direktur keramahan, bukan Puan Sol. Di singgasana kerajaan, raja memerintahkan Pangeran Muyong untuk meninggalkan Yong Chon-ru karena menteri perang sudah menyiapkan keponakannya untuk ditunangkan dengan Pangeran Muyong. Raja tak berkutik karena menteri perang memiliki pedang berukir naga milik Pangeran Muyong. Tapi Muyong bingung kenapa raja menurut saja pada menteri perang. Sebenarnya apa yang telah terjadi 12 tahun silam? Lalu dengan berat hati akhirnya sang raja pun bercerita jika menteri perang dan Tuan Chon sudah melakukan pengkhianatan besar dengan menghilangkan nyawa dari raja sebelumnya. Dan raja yang sekarang pun tak punya bukti kuat untuk tuduhan mereka itu.
Tapi buktinya ada pada Hong Min-sik. Makanya raja kini bersikeras ingin mencari kunci kuningan agar segera ditemukan. Menteri perang itu adalah rubah licik. Raja tak mau membahayakan Pangeran Muyong juga. Dan karena bisa membaca situasi, akhirnya Muyong pun menuruti permintaan raja untuk bertunangan.